Lihat Quran surat Al-A'raf ayat 147. Dan orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kami dan mendustakan akan menemui akhirat, sia-sialah perbuatan mereka. Mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini dua. Yang pertama mendustakan tanda-tanda kami, yang kedua mendustakan akan menemui akhirat. Lihat saya semuanya. Akhirat tahu? Akhirat itu terminal terakhir. Ya, kita asalnya dari mana? Kita asalnya dari mana? Dari Allah. Kok jawab gitu aja, takut salah. Ulangi. Kita asalnya dari Allah. Akan kembali kepada Allah. Terminal awal kita Allah. Terminal akhir kita Allah. Jadi akhirat itu ya awal, ya akhir. Paham ya? Itu akhirat, bahasa Arab. Jadi akhirat itu sebenarnya adalah Allah. Makanya orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kami dan mendustakan akan menemui akhirat, ganti akhiratnya. Dengan apa? Dengan Allah. Cocok dengan ayat yang tadi. Maka kalau mendustakan tanda-tanda Allah, mendustakan akan menemui Allah, sia-sialah perbuatan mereka. Jadi keren Quran. Dan mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang mereka kerjakan. Bahkan di ayat lain Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya akan berjumpa dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia ini. Bahkan dunia ini sudah menenteramkan dia. Kata Allah, tempat tinggalnya adalah neraka. Disebabkan apa yang mereka kerjakan. Quran surat Yunus. Ya, ayat 7 dan ayat 8. Nanti baca sendiri ya. Oke, baik, lanjut dulu. Sekarang masuklah pada perenungan. Kita sudah membaca begitu banyak ayat yang tadi ya. Jadi ayat yang sama seperti itu banyak hadirin. Jadi selalu dua. Siapa yang mendustakan tanda-tanda Allah dan mendustakan pertemuan dengan Allah selalu akan menemui kesia-siaan di dalam amalannya. Itu sama ya, sama. Semua ayat yang seperti itu banyak. Dan kalau saya ulang-ulang juga isinya kan sama. Maka di Quran itu banyak sekali ayat-ayat pengulangan. Oleh karena itu, yuk kita masuk ke sini. Saya mengajak para hadirin untuk merenung sedikit. Pengetahuan adalah harta, setuju? Setuju? Ya. Tapi praktek adalah kuncinya. Jadi kalau kita punya pengetahuan gak dipraktekkan, sama saja kita punya harta tidak dinikmati. Kalau harta tidak dinikmati, malah harta itu akan mengubur kita. Sama pengetahuan, kalau tidak dipraktekkan akan mengubur kita. Oleh karena itu semua yang saya sampaikan coba pelan-pelan. Pelan-pelan, ini ada yang 6 bulan dengar kajian saya, ada yang sudah 2 tahun dengar kajian saya merasa senang. Karena ada yang, aduh ayah katanya, dulu saya sumbu pendek. Terus setelah kajian ayah itu, saya bisa menerima semua hal apa adanya. Sekarang sumbunya memanjang sedikit katanya. Tapi lumayan kan, memanjang sedikit juga sudah berubah. Yang penting dari hari ke hari berubah. Kita tidak usah menjadi lebih baik dari orang lain. Tapi kita menjadi lebih baik versi kita. Artinya hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari gitu aja. Tidak usah lebih baik dari siapapun. Karena hidup bukan perlombaan. Bukan. Hidup bukan perlombaan. Ya, karena hidup bukan perlombaan, yuk sekarang. Kita berlomba dengan diri kita sendiri aja. Tidak usah berlomba dengan siapapun, capek. Jadi pengetahuan itu harta, setuju? Kuncinya apa? Praktek. Sudah praktek ya, menyayangi orang yang benci sama kita udah? Udah mulai? Bagus. Jika kita tidak mengubah arah, mungkin berakhir di tempat yang dituju. Lihat saya semuanya. Sebetulnya Allah tuh sudah ngasih arah, kita semua tuh sudah ada arahnya. Dari sejak lahir itu kita sudah punya arah. Tinggal kita mengalir aja bersama keinginannya Allah. Di tengah jalan
kita mengubah arah. Akhirnya tidak sampai di tempat yang dituju. Contoh, karena kalau saya nggak jelaskan ini nggak ngerti, ngubah arah gimana. Nih, dalam hidup kita ditakdirkan bertemu dengan orang-orang yang menjengkelkan kita. Percaya nggak jalan dari Allah? Saya. Nah, dirubah arahnya dengan apa? Kita menolak semua mereka itu. Memilih untuk melipir dan menolak yang ini. Jadi gak ketemu Allah. Jadi sebetulnya menjadi panjang perjalanan kita itu karena kita mengubah arah. Sehingga sampai di tempat yang dituju. Clear sampai sini? Oke. Jalan surga adalah membantu. Bukan menyakiti. Pilih jalan mana? Yang benar aja jawabannya. Jalan surga itu adalah membantu, bukan menyakiti. Pilih yang mana? Aneh. Ada orang yang kerjanya itu nawar-nawarin surga aja sama orang lain. Tapi kerjaan dia nyakitin orang lain. Aneh saya itu. Dan percaya lagi kalian. Ulangi ya, jalan surga apa? Bukan. Ulangi sekali lagi. Jalan surga apa? Bukan. Sok praktekkan. Habis ini, awas ya. Jalan surga apa? Bukan. Kalau tidak bisa membantu, paling tidak jangan menyakiti. Itu di mana? Di tengah antara surga dan neraka. Ya, saya mah alhamdulillah, ya. Pokoknya saya kan kata saya juga, yang penting kalau belum bisa membantu paling tidak jangan menyakiti. Bagus, didinya we cicing teh. Kalau membantu kan surga, menyakiti neraka. Nah sekarang tidak membantu, juga tidak menyakiti, di mana? Iya surga, iya neraka tah di tengah we. Nah itu disebut jelema kagok teh tah. Bukan cari aman itu, enak aja, ya. Cari pembenaran. Ya tapi lumayan lah, ya. Lumayan daripada menyakiti ya. Makanya kalau tidak bisa membantu paling tidak jangan menyakiti. Iya mangga bantuan henteu ngomong napi ka nyerieun. Ya Allah. Yuk, lihat saya semuanya. Baca kalimat yang selanjutnya. Segera setelah berpikir, tertawakanlah. Suka begitu? Aduh. Osok yang sarikeun diri sorangan? Kapan? Mun geus kapikir. Betul enggak? Aduh bodoh saya, tangges kapikir kakak hayang seri. Nah makanya puncaknya pencerahan teh seserian. Jadi kalau kalian belajar agama, belajar spiritual, geus nepi ka seserian yang serikeun diri sorangan, itu sudah sidratil muntaha itu. Segera setelah berpikir, tertawakanlah. Cok, kadang-kadang suka begitu. Aduh kamarina teka pikiran. Betul enggak? Gitu. Kaduhung amek-amekan. Betul enggak? Iya. Kaduhung pas saya. Betul enggak? Aduh. Itu. Begitu udah kepikir, saya yang bodoh. Ternyata karena saya melayani jadi seperti ini. Seri beta. Keun we teu tarik oge. Nu penting mah geus jeung serikeun diri. Coba. Dengan keberanian lahiriah seseorang berani mati. Dengan keberanian batiniah seseorang berani hidup. Pilih mana? Berani mati, berani hidup. Kalau orang sudah mencapai keberanian batiniah, maka dia sudah mencapai keabadian. Makanya orang yang seperti ini berani hidup.
bukan malah mengakhiri hidup dan menyatakan dirinya berani mati. Mati mah gak usah dipikirkan, ntar juga nyampe. Yang perlu dipikirkan itu tadi saya bilang, karena kita akan mati, maka jangan sampai waktu yang dimiliki kita saat ini disia-siakan. Bereskeun. Bereskeun. Coba, saya mau nanya sekarang. Bapak Ibu di ruangan ini pilih. Ada yang cemas, ada yang depresi atau damai? Pinternya milih nama. Kalau depresi berarti kita sedang hidup di masa lalu. Kalau cemas hidup di masa depan. Kalau damai hidup di saat ini. Saya milih, saya mau ngasih pilihan ini. Resep nu mana? Senang yang mana? Depresi, cemas atau damai? Damai itu ternyata cuma hidup di saat ini, gitu aja. Sesederhana itu ilmunya. Wah, saya ingin mencari kedamaian. Kamana? Reka mana? Mencari kedamaian itu cuman hidup sepenuhnya di saat ini, sadari semua kemewahan yang kita miliki saat ini. Damai, coba. Damai. Dah yang membuat kita depresi itu masa lalu. Ya. Ngungkit-ngungkit masa lalu. Makanya masa lalu itu sama Allah sudah dikubur, itu kuburan. Kita ngungkit-ngungkit masa lalu, itu namanya membangkitkan diri dari kuburan. Nah, bangkit dari kubur itu sebetulnya. Yang sudah dilupakan sama Allah diungkit-ungkit, menikah apal, tanggalna, jamna gimana apal. Padahal sudah dilupakan sama Allah. Depresi. Depresi itu dari masa lalu. Kalau cemas dari masa depan. Katanya pengen damai. Damai mah hidup di sini saat ini sekarang. Tah ayeuna. Bapak Ibu, raos teu? Nah gitu. Naon mikiran nu baheula? Mikiran nu bakal datang. Yang baheula mah sudah lewat, yang akan datang juga belum tentu terjadi. Kan belum tentu kalian hidup sampai besok. Paham sampai sini? Makanya hidup itu kapan? Nah itu. Banyak yang belum mengerti kata-kata saya. Hiduplah di sini saat ini sekarang, kalau diulang-ulang kabatur. Pahami. Hidup di saat ini itu artinya kita menerima semua saat ini apa adanya. Tanpa ada penolakan. Damai. Ya gitu. Ketika tidak ada keinginan yang berlebihan, semua hal menjadi damai. Setuju? Jadi sebetulnya kita itu harus belajar melepaskan. Nah ini kadang-kadang belajar spiritual sok-sokan aja. Udah kamu lepaskan teh naon? Hayam. Ini saya kasih tahu, yang harus kita lepaskan dalam hidup adalah keinginan yang berlebihan. Eta nu dilepaskan teh. Kalau keinginan yang berlebihan itu dilepaskan dan kita merasa cukup dengan yang ada, langsung damai. Cok, praktekkan. Begitu melepaskan keinginan, contoh sederhana aja. Ingin pasangan kita seperti yang kita mau. Coba, capek? Capek. Tapi menerima pasangan kita apa adanya, kan damai. Rubah gak pasangan kita? Henteu. Si eta kene. Tetapi kita menerimanya dengan damai. Karena kita menerima dia apa adanya. Dengan segitu bawa anak-anak. Coba, damai gak? Nah, kalian tuh kadang-kadang kalau ngomong kadang-kadang suka asal ya. Gimana? Ibu-ibu cari pengajian di mana? Wah, saya pengajiannya jauh. Ya ke Cimahi. Cari apa? Kedamaian. Saya tidak membagikan kedamaian di sini, ya. Saya membagikan cara berdamai dengan diri sendiri. Coba praktekkan ini. Luar biasa. Coba stop keinginan berlebih. Ya, itu. Peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain akan selalu menjadi tawanan mereka.
Sepanjang kita terus peduli pada apa yang dipikirkan, yang dibicarakan orang lain. Padahal kita udah tahu ilmunya tadi. Yang bisa dikendalikan dari diri kita cuma 3. 1, pikiran saha, saya. 2, perasaan saha, awas, bukan perasaan orang lain. Yang ketiga, perilaku siapa? Tadi lupa saya ngasih saya ya. Jadi pikiran saya, perilaku saya, dan perasaan saya. Stop. Kita hanya bisa mengendalikan 3. Di luar itu gak bisa dikendalikan. Batu rek ngomongkeun kumaha wae, kumaha maneh? Hese nutup bibir si eta mah. Bau. Da bibirna ge dibabawa ku manehna. Pira ku urang rek nutur-nutur manehna nutup bibirna, teu bisa. Yang enak mah nutup telinga sendiri, teu bau. Aman. Tidak ada virus nutup telinga. Aman, ya. Ngerti? Kalian mah. Saya mau nanya jujur. Ya. Enak gak jadi tawanan pikiran orang lain? Batu rek mikir kitu mikir kieu tentang kita, biarkan itu urusan mereka. Tapi kalau kita mengizinkan apa yang dipikirkan mereka, kita ikut memikirkannya, nah jebol benteng kita. Maka kita jadi ikut, timbul dendam, timbul tidak suka. Kan kita sudah merusak diri kita, sentah eta neraka teh dijieun ku sorangan. Jadi yang berikutnya nih saya nggak tega bacanya. Coba kalian baca aja. Saya juga salah ngetik lagi. Harusnya musuh kamu bukanlah iblis, tapi manusia seperti kamu, harusnya begitu. Ngetiknya salah. Aduh, salah saya. Jadi kalau ada kita berarti saya ikut-ikutan. Gak apa-apa ya, ini salah ketik, maaf ya. Ya, harusnya. Ya, musuh saya bukanlah iblis, tapi manusia seperti saya. Coba ulangi. Musuh saya bukanlah iblis, tapi manusia seperti gitu. Harusnya gitu ngetiknya. Saya lupa ini ngetiknya. Jadi saya bergurau sedikit ya supaya kajiannya tidak terlalu serius. Tapi cocok nggak kata-kata yang tadi diganti saya? Coba ulangi sekali lagi. Ulangi sekali lagi. Musuh saya juga baca. Ayo kita sama. Musuh saya bukan iblis, tapi manusia seperti saya. Ngerti sekarang? Jadi musuh kamu siapa? Pintar. Nah, berarti kalian udah sadar. Ini udah mencapai kesadaran ini ngajinya. Karena selama ini kita mengatakan ya iblis. Padahal wujud nyata iblis adalah diri kita sendiri. Ya, gitu. Dan tidak ada yang berbahaya di luar diri kita. Yang paling berbahaya itu kan sebenarnya diri kita sendiri. Betul enggak? Betul apa tidak? Iya. Coba saya mau nanya. Cabai itu cengek ya. Cabai rawit pedas enggak? Pedas. Kalau dimakan suka menimbulkan masalah? Suka. Apa masalahnya biasanya? Sakit perut. Saat sakit perut kalian bilangnya apa? Duh, sakit perut gara-gara makan cengek. Untung eta cengek tengah dengin. Kanu ngasukeun cengek ka beuteng maneh cek cengek teh. Maneh nanyalahkeun uing. Kita terlalu terbiasa itu dengan kata-kata begitu, betul enggak? Ini yang paling kencang ketawanya, rumasa nyalahkeun batur wae. Betul enggak? Itu. Cengek itu netral. Betul, cengek itu pedas. Betul, tidak ada yang salah jawaban kalian. Tetapi kalau kalian sakit perut mah bukan gara-gara cengek. Bukan.
Kan cengek kalau tidak dimasukkan ke perut kamu nggak sakit perut. Yang masukkan cengek ke perut emang cengek itu terjelan gitu yang asup. Tah, bahasa Sunda lagi ya, terjelan. Paham nggak? Ini kajian hari ini saya ajak ketawa semuanya ya supaya bahagia ya. Jadi mulai sekarang jangan coba-coba menangkap angin dengan tangan kosong. Jangan coba-coba mengangkat air ke mulut dengan tangan yang terbuka. Itu artinya jangan melakukan tindakan yang sia-sia. Ya, eureun atuh nyalahkeun batur. Ya, jadi para hadirin, para sahabat semuanya, termasuk yang di rumah ikut juga menyaksikan siaran langsung lewat live TikTok. Hari ini kita sudah berhasil mentertawakan diri kita sendiri. Dan selama ini kita pun banyak melakukan tindakan yang tidak ada manfaatnya. Merujuk pada Quran surat Al-Mu'minun, ciri orang yang beriman itu salah satunya stop melakukan tindakan yang tidak berguna. Mulai sekarang fokus pada hal-hal yang penting. Kira-kira tidak penting dibicarakan, tidak penting dipikirkan, tidak penting dilakukan, stop, jangan dilakukan. Bicarakan yang lain, yang lebih penting lagi. Masa lalu gak usah dibicarakan, udah lewat. Masa depan gak usah dibicarakan. Mulai sekarang bicarakan aja yang terdekat saat ini. Luangkan waktu lebih banyak bersama keluarga, bersama pasangan, bersama anak-anak kita, cucu-cucu kita. Luangkan waktu lebih banyak dengan mereka, karena itu tugas pelayanan kita. Jangan sampai kita karena melayani pekerjaan, melayani uang, sampai melupakan tugas utama kita. Pasangan, anak, cucu, mereka dihadirkan kepada kita untuk dilayani oleh kita. Maka saya mengatakan ibadah yang sebenarnya adalah melayani. Layani mereka, bahagiakan mereka, damaikan mereka, tentramkan mereka, arahkan mereka. Wariskan kepada mereka warisan pemikiran yang konstruktif. Jangan diajarkan mereka pikiran-pikiran yang destruktif dan merusak. Jangan sampai mereka pun suatu saat mencoba menangkap angin dengan tangan kosong, seperti yang sudah dilalui oleh kita. Jangan sampai mereka pun suatu saat mencoba mengambil air dengan tangan terbuka, seperti yang sudah kita lakukan. Kita harus menyetop semua hal yang tidak berguna. Jangan diwariskan kepada mereka. Wariskan kepada mereka hal-hal yang lebih positif, yang berkelimpahan, yang membuat mereka mengarahkan dirinya kepada hal yang lebih baik. Ajarkan cinta kasih kepada mereka, karena hadiah dari cinta adalah dicintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.